Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang suatu proses di dalam industri kimia. Yang pertama kita masuk ke pengertian industri kimia. Nah, secara umum, industri kimia itu merupakan suatu kesatuan aktivitas manusia yang dimulai dengan pengolahan SDA atau sumber daya alam, di mana SDA tersebut itu diubah menjadi beberapa produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini ada dua proses, ada dua segi tahapan. Yang pertama kita lihat dari segi proses. Proses kimia yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan bahan dari bahan dasar menjadi bahan baru dengan sifat baru yang diinginkan. Yang kedua, proses mekanik atau secara fisis, yaitu proses di mana hanya terjadi perubahan bentuk dan ukuran saja. Kita lihat dari segi ekonomis. Dari segi ekonomis, industri kimia itu merupakan suatu badan usaha yang berkecimpung dalam bidang pemisahan dan perubahan kimiawi bahan baku. Kenapa dikatakan sebagai badan usaha? Karena memiliki suatu organisasi yang produksinya atau hasilnya itu harus menguntungkan. Itulah yang biasa kita namakan sebagai pabrik. Tugas daripada industri kimia di sini adalah untuk melakukan pengolahan bahan baku atau bahan mentah atau raw material menjadi hasil atau produk, di mana pengolahannya secara fisika maupun secara kimia. Setiap proses dalam industri kimia itu dirancang untuk mengolah bahan baku menjadi suatu produk yang ekonomis atau menguntungkan dengan melalui suatu rangkaian tahapan proses. Kita lihat di sini. Di sini ada bahan baku, kemudian masuk ke dalam tahapan pengolahan secara fisik. Setelah masuk ke dalam tahapan ini, masuklah ke dalam suatu proses. Nah, setelah melalui proses, akan masuk lagi ke tahapan pengolahan secara fisik. Nah, setelah pengolahan ini akanlah menghasilkan produk yang diinginkan. Nah, ketika di dalam tahapan pengolahan secara fisik ini ada produk yang dapat di-recycle kembali, maka akan masuk lagi ke tahapan pengolahan sebelumnya. Kemudian masuk lagi ke dalam suatu proses. Nah, dari proses tersebut ini akan masuk kembali ke dalam tahapan pengolahan. Nah, dari situlah akan menghasilkan kembali produk. Jadi seperti inilah gambaran yang terjadi di dalam suatu industri kimia. Tahapan reaksi kimia merupakan bagian yang sangat penting atau biasa kita sebut sebagai jantung dari suatu proses. Karena penentu suatu proses bersifat ekonomis atau tidak. Jadi produk itu yang dihasilkan dalam industri kimia tergantung dari proses dalam menghasilkan produk. Jadi proses menentukan segala produk yang dihasilkan untuk memiliki nilai ekonomis atau tidak. Nah, di dalam suatu industri kita menggunakan yang namanya reaktor. Reaktor kimia merupakan segala tempat terjadinya reaksi kimia, baik dalam ukuran kecil seperti tabung reaksi untuk skala lab maupun ukuran yang besar itu reaktor skala industri yang biasanya digunakan di dalam sebuah pabrik. Nah, reaksi kimia dapat berupa peruraian, penggabungan, atau kombinasi, atau isomerisasi. Nah, sedangkan untuk mengklasifikasikan reaksi kimia itu terdapat banyak cara bergantung dari tujuannya.
Untuk kepentingan perancangan reaktor kimia, maka klasifikasi reaktor dapat ditinjau menurut yang pertama itu, berapa besarnya efek panas yang berpengaruh pada reaksi yang terjadi. Nah, kita lihat di sini dalam reaktor isotermal dan reaktor non-isotermal. Jika reaksi yang berlangsung pada suhu tetap atau relatif tetap, maka reaktor tersebut beroperasi secara isotermal. Sedangkan reaksi non-isotermal merupakan kebalikan dari isotermal. Nah, berkaitan dengan efek panas, maka ada kaitannya dengan laju reaksi. Yang kedua, pola aliran yang terjadi dalam reaktor, yaitu pola alir ideal, misalkan fluid flow dan mixed flow, dan pola alir non-ideal. Pola alir ideal menunjukkan terjadinya pencampuran sempurna dalam reaktor sehingga konsentrasi di setiap detik dan konsentrasi pada aliran keluar reaktor itu adalah sama. Yang ketiga adalah jumlah fasa dan jenis fasa yang terlibat, yaitu dalam sistem homogen dan sistem heterogen. Kita lihat di sini beberapa contoh. Untuk homogen yang menggunakan non-katalitik misalnya terjadi pada pembakaran gas dan reaksi asam basa. Sedangkan pada heterogen biasanya terjadi pembakaran batu bara, reaksi logam dengan asam, absorpsi sulfur dioksida dengan NaOH. Nah, kemudian yang menggunakan katalitik pada reaksi pada sistem homogen, yang pertama biasanya terjadi pada reaksi oksidasi sulfit, kemudian reaksi hidrolisa amilo. Untuk sistem heterogen yang menggunakan katalitik biasanya terjadi pada reaksi sintesa amoniak. Ada oksidasi amoniak menjadi asam nitrat, cracking crude oil, oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Nah, suatu reaksi dikatakan homogen bila reaktan dan produk fasanya sama dan reaksi terjadi dalam satu fase. Sedangkan reaksi heterogen apabila memerlukan paling sedikit dua fase untuk terjadinya proses reaksi dan reaktan sama, produknya dengan fasanya tidak sama. Berdasarkan pengolahan yang dilakukan suatu pabrik, proses produksi dalam pabrik dapat dikelompokkan dalam dua grup. Yang pertama, pabrik dengan satu unit proses, yaitu suatu rangkaian proses pengolahan di mana terjadi satu perubahan kimia pada bahan-bahan yang diolah. Yang kedua, pabrik dengan lebih dari satu unit proses, yaitu suatu unit proses, suatu rangkaian proses pengolahan di mana terjadi lebih dari satu tahapan perubahan kimia dan akan memiliki lebih dari satu unit proses. Tujuan untuk memproduksi dalam industri kimia modern adalah pembuatan produk-produk bermutu tinggi dengan cara seaman dan seefisien beserta seekonomis mungkin. Faktor-faktor produksi yang penting dalam industri kimia yang pertama, tenaga ahli, bahan-bahan, peralatan dan instrumen, energi untuk pengoperasian peralatan. Penggolongan bahan dasar pada unit persiapan berdasarkan bisa tidaknya diperbaharui dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, bahan mentah yang bisa diperbaharui misalkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan, hasil-hasil binatang, peternakan dan perikanan, air dan udara. Bahan mentah yang tidak dapat diperbaharui misalkan minyak bumi dan gas alam, mineral logam, mineral bukan logam. Nah, demikianlah sedikit pengantar tentang bagaimana suatu proses dalam sebuah industri kimia.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.